Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, mari lambaikan tangan, sorakan haleluya. Sorakan lebih keras lagi, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal buat kita semua. Saya percaya bahwa kita jemaat Tuhan mengalami kebaikan Tuhan dalam 1 tahun ini. Di minggu yang terakhir ini, Tuhan masih memelihara kehidupan kita dengan segala rahmatnya, dengan segala kebaikannya. Dia adalah Raja dari segala Raja, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Amin, haleluya. Untuk itu Bapak Ibu terkasih, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan, puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh datang lagi Tuhan, di bawah kaki-Mu Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami membawa pujian kami di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa Tuhan yang datang pada hari ini maupun yang di rumah Tuhan, boleh Engkau berikan pengharapan yang baru, pemulihan yang baru daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada masa depan Tuhan, ada kehidupan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami Tuhan. Kami mau tabiskan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, amin. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak disembah. Biarlah alam semesta memuji Engkau Tuhan. Alam semesta kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana. Tuhan bangkit berdiri. Mari kita agungkan namanya, Raja segala Raja. Kepadanya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan segala Tuhan, King of Kings. Terima kasih Tuhan. Inilah keagungan kami di hadapan-Mu Yesus.
Hosana baginya. Hosana, lebih lagi katakan Hosana. Hosana, sekali lagi Hosana bagimu. Hosana, Engkau layak Tuhan, layak dipuji disembah, Kau layak bertata
kemuliaan-Mu nyata di seluruh bumi. Kami ingin memuji Engkau Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorak di tempat ini. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Sorakan haleluya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan, pengagungan hanya bagi Dia. Every praise is to our God. Mari kita katakan bersama-sama. Every praise is to our God. Everyone I worship with what I do. Every praise is to our God. Katakan sing haleluya. Sing haleluya is to our God. Glory haleluya is to our every praise is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone I worship with what I've got. Every praise is to our God. Bersama-sama sing haleluya. Sing haleluya is to our God. Glory haleluya is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Glory hallelujah is to every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my deliverer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. God my deliverer. Yes He is. Yes. Sekali lagi God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Every praise is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. Hallelujah. Hallelujah. Every praise is to our God. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita masih di dalam hadirat Tuhan. Biarlah hati kita selalu ingin lebih lagi menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin diisi oleh firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu Tuhan berjalan tanpa Engkau. Kami sungguh tidak mampu berjalan tanpa firman-Mu Tuhan. Ketika kami ingin terjatuh, firman-Mu Tuhan yang mengangkat kami, menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami itu adalah anugerah yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu Bapa, nyata di sepanjang kehidupan kami.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Tuhan, sungguh besar setiamu Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita tinggikan namanya di tempat ini. Segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh. Sekali katakan, kami tinggikan Engkau Tuhan, ku
ya Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan melebihi apapun Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu dalam hidup kami. Dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya, di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh menyembah Yesus. Terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang spesial, istimewa di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami terus melangkah ke depan bersama dengan Yesus. Diurapilah, diberkatilah, kuasa nama Yesus ditegakkan di tempat ini. Dan kami percaya kuasa nama Yesus menjadi pembebas dalam hidup kami, dan nama Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Merry Christmas. Haleluya. Bapak Ibu, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Ida, yaitu nama Yesus. Dan saya mengambil tema juga untuk minggu ini, yaitu menyembah Yesus. Kita melihat bagaimana orang Majus datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh pengorbanan, jarak yang jauh, mungkin berbulan-bulan, lalu menyerahkan harta yang terbaik kepada Yesus. Saya percaya, mengapa kita menyembah Yesus Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember nanti. Dan sekarang adalah minggu terakhir di tahun 2020. Kita bisa memuji menyembah Tuhan, kita bisa diberi nafas kehidupan layak, sepantasnya kita menyembah Yesus. Amin. Menyembah Yesus adalah satu sikap hati dan motivasi yang benar, dan akan diekspresikan dengan tindakan kita. Mari kita membuka Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat yang genap. Kita membaca berganti-gantian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Katakan amin. Yang pertama, pada saat kita menyembah Yesus, kita datang kepada Tuhan, yaitu dengan memuji namanya. Katakan memuji namanya. Memuji namanya. Bukan nama yang lain kita puji. Kalau seseorang kita puji, kamu cantik, kamu baik. Senang gak orang itu mendengar? Senang. Apalagi Tuhan Yesus. Pada saat saya tadi menyembah, pada saat saya tadi memuji Tuhan, pujian penyembahan bukan karena lagunya,
slow kita menyembah Tuhan atau girang. Tidak, semuanya itu penyembahan kepada Tuhan. Lagi hidup kita itu menyembah kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah dalam hati kita selalu ada pujian. Memuji namanya. Kita harus memerintahkan jiwa kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai batinku, kita harus perintahkan. Karena apa? Pada saat kita lemah, kalau kita mau atmosfer itu dikuasai oleh kelemahan, kita akan mengikutinya. Tetapi karena kita ingat firman Tuhan, kita mau menyembah Yesus. Di dalam hari-hari hidup kita Bapak Ibu, menyembah Yesus itu hari-hari, bukan hanya di gereja. Pada saat engkau mengalami suatu duka, kelemahan, keletihan, engkau mengatakan, hai jiwaku, pikiranku, rohku, puji dia, puji dia. Itulah yang harus dikerjakan. Yang pertama, memuji namanya. Katakan memuji namanya. Di dalam hari kehidupan kita, pada saat ada masalah yang tidak baik, pada saat ada sukacita, kita puji, praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat suatu yang sulit, saya pernah mengalami suatu yang sulit, lalu saya ajak suami saya berdoa langsung. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk situasi yang sulit yang kami hadapi. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, harus langsung ingat Tuhan. Amin. Harus langsung datang kepada Tuhan. Yang kedua, mengingat kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Janganlah lupakan artinya mengingat. Janganlah lupakan artinya saya mengingat Tuhan. Janganlah lupakan. Jangan lupakan. Karena pada dasarnya sifat manusia adalah suka melupakan. Melupakan. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan melupakan, artinya mengingat kebaikan Tuhan. Katakan mengingat kebaikan Tuhan. Hal yang kecil, hal yang besar ingat. Hal yang positif dari anak kita, kita ingat. Jangan ingat kelakuannya kadangkala menyusahkan kita. Ingat kebaikannya, akhirnya kita mengasihinya. Amin. Aduh, anakku ini cantik, anakku ini rajin, anakku ini diberkati, anakku ini suka berdoa, rajin menolong mama, rajin di sekolah, nilainya nilai yang terbaik. Dia itu menolong saya pada saat sakit diurut. Wah, itu sukacita sorga itu ada dalam keluarga, amin. Tapi kalau tidak ada kepedulian, tidak ada empati, kita jadi sedih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, mengingat kebaikan Tuhan. Mengapa mengingat kebaikan Tuhan? Mengingat kebaikan Tuhan, karena Dia mengampuni kesalahan kita. Ayat yang ketiga saya bacakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kalau bukan Tuhan yang mengampuni kita, pada saat kita mati, kita akan ada di kekekalan, duka, ratap tangis. Kita mengucap syukur untuk Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, amin. Menjadi manusia, sama seperti kita, 100% manusia, 100% Allah. Yang membedakannya tidak ada dosa di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah kasih mula-mula yang terjadi dalam hidupmu. Ingat bahwa Tuhan menyelamatkan engkau. Ingat bahwa Tuhan melakukan itu untukmu. Dia tinggalkan sorga,
hanya untuk bertemu dengan engkau pribadi. Untuk saya. Betapa besar kasih Allah itu. Amin. Ingat bahwa Tuhan menyelamatkanmu. Itu melebihi apapun. Bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, dari neraka, dari kegelapan, kepada terang yang ajaib. Matius 1 ayat 21 dikatakan mengapa kita menyembah Yesus, Bapak Ibu. Di dalam Matius firman Tuhan berkata, Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kalau Yesus ada bagi kita dan bagi semua, itu untuk menyelamatkan kita dari dosa. Hidup kita di dunia ini 70, sisanya kesusahan. Tapi hidup yang akan datang itu tidak terhitung. Mana kita pilih? Untuk hidup yang sementara ini, sehingga kita nggak mau tahu mengenai pencipta kita, atau untuk melihat kekekalan yang tak terbatas itu. Kalau dalam roh kita ada seperti itu, kita akan melihat kekekalan yang tak terbatas itu. Karena ini bersifat sementara. Tetapi iblis membutakan mata rohani setiap orang yang tidak mau mengenal Tuhan, yang menyatakan bahwa salib itu suatu kebodohan, hidup benar itu suatu kebodohan, gak perlu. Karena apa? Iblis berusaha membutakan, sehingga Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Itulah kasih Tuhan, kasih yang tak terbatas itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Harus tertanam dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menyembah Engkau Yesus, karena Engkau menyelamatkan aku dari dosa. Tidak ada satupun manusia yang sanggup menyelamatkan aku dari dosa. Bapak Ibu, pada saat kita berdoa, Tuhan sediakan ini, Tuhan pasti sediakan. Tetapi anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan itu karena kita ini pilihan. Banyak sekali orang suku Kedar, Nebayot, kenapa mereka bisa menyembah Yesus? Bapak Ibu, pada saat orang itu menerima Yesus, mereka menangisi saudara-saudara mereka yang lain di sana. Karena mereka tahu keselamatan itu anugerah ya. Bagaimana dengan kita yang dari kecil, dari kakek nenek kita percaya Yesus, udah tahu kekristenan. Adakah kita menghargai bahwa Yesus menyelamatkan saya? Orang lain di luar sana, pada saat mereka menerima keselamatan itu, mereka menangis untuk jiwa-jiwa. Mari kita lihat dan kita ingat bahwa Yesus menyelamatkan kita. Amin. Matius 1 ayat 21 dikatakan, Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita juga melihat menyembuhkan penyakit. Kita buka Mazmur 103 ayat 3 tadi, kita kembali. Mari kita bacakan 1, 2, 3 ya. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saya baca ya. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang pertama dia mengampuni, dia menyelamatkan kita. Yang kedua dia menyembuhkan penyakit saya, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. 1 Petrus 2 ayat 24. Kita buka firman Tuhan. 1 Petrus 2. Bagaimana Tuhan? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib
supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Betapa ajaibnya jaminan Tuhan. Dia bukan saja menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi dia menyembuhkan saya dan setiap kita di tempat ini. Waktu hari Sabtu saya mengalami sakit ya. Mungkin keletihan atau makan yang kurang baik. Tapi satu hal, pada saat saya terbangun kepala saya pusing. Lalu apa yang saya lakukan? Tuhan Yesus tolong saya. Saya ingat apa yang disampaikan oleh hambanya. Yesus, Yesus, nama Yesus. Pada saat kita berseru Yesus, kita kuat, amin. Yesus, saya mau pengalaman itu selalu Bapak Ibu. Saya katakan Yesus, Yesus, aku menyembahmu. Aku menyembahmu Yesus. Itu selalu. Aku menyembahmu Yesus. Aku menyembahmu Yesus. Dalam keadaan sakit ini Bapak Ibu. Aku menyembahmu Yesus. Terus itu berulang-ulang. Sampai air mata saya mengucur deras. Aku menyembahmu Yesus. Kepala ini pusing Bapak Ibu. Aku menyembahmu Yesus. Pada saat saya menyembah Tuhan, datang firman Tuhan. Seorang wanita pendarahan. Itu dalam ini saya, tiba-tiba datang itu firman Tuhan. Dalam hati wanita ini kata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Tuhan, aku mau sembuh. Aku ingat, anak-anakku nanti aku harus urus makan. Banyak kegiatanku, begitu Bapak Ibu. Jadi saya ingat itu lalu, tapi firman Tuhan datang. Kita buka Matius 9 ayat 20 sampai 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan itu datang. Saya kuat. Lalu iman saya timbul. Karena firman itu yang memberikan kekuatan kepada saya. Saya percaya saya sembuh. Wanita 12 tahun ini yang mengalami pendarahan ini sudah berobat kemanapun, tapi dia tidak sembuh. Hanya satu-satunya harapan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik penyakitmu itu besar, kecil, lama, singkat, mari beriman selalu kepada Yesus. Amin. Karena apa? Di dalam Lukas dikatakan bahwa ada kuasa Allah yang bekerja pada saat kita memiliki iman kepada Yesus. Pada saat kita memiliki iman kepada Yesus Bapak Ibu, kuasa Allah itu keluar dari dirinya dan bekerja. Mari kita terus katakan, Yesus, Engkau menyelamatkan aku. Walaupun aku lihat situasi keadaan, tapi aku mau fokus kepada Yesus. Aku mau memandang kepada Yesus yang menyembuhkan aku. Sehingga kita menyembah Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Di kayu salib 2000 tahun yang lalu, semua sudah selesai dikerjakan. Kelemahan, kutuk dosa, kutuk keturunan, sakit penyakit, kemiskinan, semua sudah ditanggung di kayu salib. Dan kita bersyukur kalau kita memiliki Allah. Amin. Kita mengucap syukur. Firman Tuhan datang dalam kesulitan. Firman Tuhanlah biar datang kepada kita sehingga kita kuat. Kita mengalami kemenangan.
Berimanlah kepada Yesus, selalu beriman kepada Yesus. Tuhan sembuhkan keluargaku, luka hati keluargaku, suami, istri, anak-anak. Mari perkatakan perkataan iman bahwa Yesus sanggup melakukannya. Bahwa Yesus sanggup melakukannya. Mengingat kebaikannya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena Yesus menebus hidup kita, amin. Mazmur 103 ayat 4 dikatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia menebus hidup kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18, mari kita buka. Mari Bapak Ibu membacakannya, silakan 1, 2, 3 ya. Amin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Tuhan menebus hidup kita dari lubang kubur, amin. Saya pernah mengalami naik pesawat waktu masih kecil anak saya ya, waktu itu Otniel sekitar umur 2 tahun. Di atas pesawat, kami mau pulang dari Medan sampai ke Batam. Anak saya ini menangis terus, mama puyang-puyang katanya gitu kan, karena dia masih kecil kan, puyang-puyang gitu. Ribut, hanya dia anak yang nangis. Saya panik, kenapa ini Otniel, kenapa? Jadi saya pun ikut marah waktu itu. Mana saya cubitin lagi gitu kan, makin nangislah dia. Lalu datang papanya, diserahkan lagi saya, duduk lagi di belakang terus sepanjang ini. Lama-lama kok nggak nyampe-nyampe di Batam ya, saya pikir gitu. Mutar terus pesawatnya. Mutar terus pesawatnya. Rupanya ada sesuatu yang mau terjadi Bapak Ibu. Pesawat itu rodanya nggak keluar. Jadi mau mendarat, rodanya nggak keluar. Di bandara itu ada juga jemaat yang tahu, ini keluarga Pak Renhard, istri dan anaknya. Dia pemadam kebakaran, jadi udah rame semuanya itu mobil pemadam kebakaran. Supaya pada saat pesawat itu mendarat, rodanya nggak keluar kan bertemu besi dengan aspal akan terjadi percikan, akan meledak begitu kan. Lalu di atas pesawat itu saya baru sadar, saya bertobat, Tuhan Yesus ampuni kalau misalnya aku, ampuni dosaku Tuhan. Aku melakukan kesalahan, kalau misalnya aku mati gitu pasti ke neraka ini langsung karena aku telah melakukan yang jahat kepada anakku. Begitu, ampuni aku Tuhan, ampuni aku begitu. Berilah keselamatan pada kami. Pada saat turun pesawatnya, puji Tuhan ya tidak terjadi apa-apa, langsung ada pemadam kebakarannya, jadi selamat. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus. Lalu orang-orang yang di pesawat itu, terima kasih adek, oh gara-gara ini adek ini nangis. Makasih adek, begitu akhirnya sama Otniel saya ingat waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita memiliki suatu pengalaman bagaimana kita diluputkan Tuhan dari lubang kubur kebinasaan. Tapi satu hal, biarlah kita selalu mengingat Tuhan, amin. Kita akan ingat apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak biasa saja hati kita. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang minggu terakhir di tahun 2020, aku bisa hidup, aku bisa ada. Dan mungkin aku menjalani hari-hari di dalam hidupku. Ada yang suka, ada yang duka. Aku tidak mau hatiku dingin. Aku mau hatiku panas untuk Tuhan. Amin. Karena kita mengingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 4. Mengingat kebaikannya. Dia yang memahkotai kita Bapak Ibu.
dengan kasih setia dan rahmat. Dia memahkotai kita, ada kemuliaan, kasih setia, satu mahkota yang Tuhan berikan. Kita baca Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga, ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kemarin, sekarang berbeda. Ada sesuatu yang baru berkat Tuhan, amin. Rahmat Tuhan ada baru. Kalau kita berpikir seperti itu dan kita imani, ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan tiap-tiap hari. Karena Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Itu menjadi milik kita, mahkota. Kalau kita lihat seorang raja ratu, ada mahkota yang indah di kepalanya. Kemuliaan bersinar dari wajahnya. Begitu juga dengan hidup kita. Kemuliaan Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmatnya. Tiap pagi baru. Biarlah kita terus berkata dalam hidup kita. Tiap pagi baru rahmat Tuhan. Kita akan gembira. Amin. Kita akan bersuka cita. Karena ada sesuatu yang baru, bukan bukan yang lama. Tetapi yang baru yang Tuhan kerjakan. Amin. Sesuatu yang baru. Biarlah engkau imankan kepada keluargamu, anakmu, usahamu, pelayanan. Apapun di kota, di Indonesia ini ada sesuatu yang baru. Yang Tuhan pasti kerjakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya. Kita percaya Bapak Ibu menyembah Yesus. Itu dari sikap hati. Motivasi yang benar hanya Yesus. Apalagi Tuhan sudah melakukan segalanya dalam hidup kita. Layak. Para tua-tua. Dia menjatuhkan tunduk mahkotanya. Layak Yesus disembah. Karena dia anak domba Allah. Yang telah menyelamatkan kita. Layak Yesus disembah. Dengan harta benda kita. Dengan hati kita. Dengan waktu kita. Dengan pekerjaan, segalanya layak Yesus disembah. Katakan layak Yesus disembah. Memuji namanya, mengingat kebaikannya. Dan terakhir bahwa di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan memuaskan kita. Tidak ada kepuasan di luar Yesus. Amin. Tidak ada kepuasan di luar Yesus. Semua bersifat fana. Mungkin ada orang yang terkenal popularitasnya luar biasa di seluruh dunia ini. Tapi dia tidak mengenal Yesus. Ujung-ujungnya maut. Jadi Tuhan yang memuaskan hasrat kita. Biarlah Yesus menjadi harta yang terindah dalam hidup kita. Amin. Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Itu nama yang indah. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan. Di minggu terakhir. Di tahun 2020. Kalau kita ada memuji menyembah Tuhan Yesus. Semua itu anugerah Tuhan. Semua itu kasih karunia Tuhan. Kita nyanyikan pujian itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, yang ku cinta.
bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Dengan segenap hatimu, itu nama yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Nama Yesus, nama yang indah dalam hidup kami. Segala perbuatan baik yang Kau lakukan Tuhan, tidak dapat kami balas dengan kata-kata kami, dengan apapun yang kami miliki. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Dalam suka dan duka, Engkau selalu ada bagi kami. Kami mau menyembah Yesus, menyembah Yesus, menyembah Yesus. Itu nama yang indah, itu nama yang indah, nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Yesus. Kita ingat tiap minggu, tiap hari, tiap bulan, tiap jam, tiap detik, Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau bersyukur menyembah Yesus. Itu nama yang indah, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, yang ku cinta. Wanita yang pendaran itu mendekati Yesus. Dia menjamah Yesus. Apapun penyakitmu, percaya, beriman, Yesus sanggup menyembuhkan. Percaya saja, percaya. Haleluya. Itu nama yang indah, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, yang ku cinta, mulia, bimbang di hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah. Biarlah terus menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Seperti tua-tua tersungkur di kaki-Mu. Kami percaya Tuhan, kami membutuhkan Yesus. Kami sangat perlu Engkau Tuhan dalam menjalani hidup kami tiap-tiap hari. Dan kami akan melihat keselamatan dari Tuhan atas keluarga kami, atas orang-orang yang kami kasihi, atas bangsa kami, atas kota kami, gereja kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, nama-Mu indah Tuhan, nama-Mu indah Tuhan. Yes Lord. Oh Rabakase, haleluya. Kami sembah, haleluya. Kami tinggikan, haleluya. Kami sanjung nama yang
Yang sakit disembuhkan, yang menderita dibebaskan, yang susah dihiburkan, yang terluka dibalut. Yesus dari Nazaret, terima kasih Tuhan, Engkau membebaskan umat-Mu. Biarlah ya Tuhan kuasa-Mu bekerja. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di hidup kami. Kami terus persembahkan tiap-tiap hari kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, sebagai ibadah yang sejati, berkenan di hadapan-Mu. Kami menyembah Yesus dengan hidup kami, dengan tubuh kami, dengan harta kami, dengan uang kami. Terima kasih Tuhan dengan pelayan pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Diselamatkan. Orang-orang diselamatkan oleh Yesus. Menerima keselamatan kekal. Oh Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ingat saudara-saudara kami yang belum mengenal Yesus. Jamah mereka. Selamatkan mereka. Selamatkan. Sembuhkan mereka yang sakit. Sembuhkan Tuhan. Pulihkan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Yesus. Yesus, Engkau tetap selama-lamanya. Yesus, Engkau segala-galanya. Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ini kami umat-Mu. Kami mengucap syukur padamu. Kami memerintahkan jiwa roh kami untuk kami ingat memuji Tuhan, mengingat kebaikan-Mu. Karena Engkau menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, menebus hidup kami, memahkotai kami dan memuaskan hidup kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada satu pribadi yang sempurna seperti Engkau bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang melakukan demikian bagi kami. Kami mau menghormati Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap harta benda kami persembahkan kepada Yesus. Hidup kami, pekerjaan kami, semuanya, keluarga kami. Dan Engkau berkenan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Hati yang terluka dipulihkan dalam nama Yesus. Segala kerinduan dipuaskan dalam nama Yesus. Yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya hidup kami terus diubahkan. Karena ada sesuatu yang baru tiap-tiap hari Engkau lakukan bagi kami. Rahmat-Mu selalu baru tiap hari. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saatnya kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu Bapak Ibu, kita beri kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang ada di rumah, ada nomor rekening gereja, akan memberikan ke nomor rekening itu. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Sehingga hidup yang kekal itu menjadi milik kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk sampai saat ini di minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2020 kami tetap sehat kuat karena Tuhan. Kami mengucap syukur, terimalah persembahan ini
menjadi hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Dan diberkatilah setiap orang yang telah memberi dengan lipat gandanya, karena janji Tuhan, ya dan amin. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, sama-sama kita berkata amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha kuasa, ya yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha kuasa, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, mulia nama. Katakan puji Hosana, puji Hosana. Mari lambaikan tangan, puji Hosana, Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha kuasa, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana, lambaikan tangan. Hosana, haleluya. Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita percaya Allah itu hidup dan Dia bekerja atas kita. Kita doakan tanggal 31 malam ibadah online dan tanggal 1 ibadah di gereja. Semuanya ada dalam berkat daripada Tuhan. Kita doakan keluarga kita, kita doakan saudara-saudara kita. Kalau ada yang menderita sakit, kita bawa dalam doa. Kita doakan anak-anak kita. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Mari kita angkat suara kita, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk janji firman Tuhan. Kami memuji namamu, kami mengingat kebaikanmu. Karena segala apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ini waktunya, ini saatnya Tuhan. Kami mau terus ada di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami terus mau ada di dalam Engkau, bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk hari-hari yang telah kami lalui. Ada suka, ada duka, tetapi satu hal, Engkau ada bagi kami. Engkau selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur padamu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk orang tua kami. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Untuk orang-orang yang kami kasihi, masih bersama-sama dengan kami.
Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan kuasa-Mu bekerja Tuhan atas keluarga kami, orang tua kami, anak cucu kami, diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Kuasa Allah bekerja atas hidup mereka. Mereka mencari Tuhan. Mereka dekat dengan Tuhan. Mereka menyembah kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tanggal 31 kami akan mengakhiri tahun 2020. Biarlah umat-Mu datang beribadah. Walaupun secara online. Tapi ada penghormatan kepada Tuhan. Ada penyembahan kepada Yesus. Menghormati hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan, urapi setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan. Diurapi Tuhan tanggal 1 Januari 2021. Kami mengucap syukur datang ke rumah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Engkau menjadi sumber segalanya bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah hati yang mengucap syukur ada di dalam selalu hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Diberkatilah kota Batam di mana kami tinggal. Diberkati dalam nama Yesus. Infrastruktur, kemakmuran, keamanan, kejahatan semakin menurun, kemakmuran meningkat. Perekonomian diberkati Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan ada di Batam, di kota kami. Anak-anak Tuhan di kota kami, pejabat-pejabat dilindungi Tuhan. Tanduk mereka meninggi. Mereka menjadi Yusuf, Yosua, Daniel. Kami juga berdoa atas bangsa kami. Diberkatilah bangsa kami Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Tuhan. Takut akan Tuhan ada atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Diberkatilah umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, Pastor Jimmy, Pastor Rida dan keluarga. Diberkatilah setiap kami. Kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Seperti Yabes berdoa, itulah menjadi doa kami. Seperti Yabes berdoa, itulah menjadi doa kami. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Dan kiranya Engkau memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami.
melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya.